maka arah gerak kita sudah diingatkan oleh Bloom bahwa lingkungan memegang tik 5%. Inilah yang menjadi arah langkah kita, di mana kita nanti harus mampu meningkatkan derajat kesehatan yang ada di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya dengan resources yang tidak tanpa batas, jadi resourcesnya terbatas, gitu, waktunya juga terbatas, maka titik-titik poin manakah yang perlu kita garap, gitu, yang mempunyai daya ungkit yang tinggi, inilah yang menjadi pikiran kita bersama. Inilah kondisi COVID di Jawa Timur saat ini per tanggal 9 April. Kasus konfirmasi sudah 142.028. 1 tahun lebih kita menjalani pandemi ini ya, kita menjalani bencana non alam ini adalah bencana terpanjang dengan dampak yang luar biasa sekali, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial. Rasanya kalau boleh kita berucap gitu ya, kita semua tenaga-tenaga yang berada di garis depan dan juga yang ada di garis pendukung ini, rasanya kalau boleh mengucap ini lelah ya, jadi baik jiwa, baik badannya, apalagi jiwanya ya. Jadi rasanya ini kapan ya selesai, tapi kita harus tetap bergerak dan harus tetap terus menangani. Ini bencana yang luar biasa. Karena apa? Di satu sisi kita harus mengatasi bencana tersebut, di satu sisi kita juga jadi korbannya. Jadi berapa rumah sakit sudah kita lockdown. Jadi rumah sakit yang harapan kita untuk bisa menangani pasien dengan baik, tapi karena petugasnya kena, petugasnya kita lockdown. Jadi ini menguras luar biasa ya, tenaga pikiran dan bahkan kalau hari ini diangkat dari sisi kejiwaan adalah sangat tepat dalam rangka menghadapi menyelesaikan bencana non alam yang terpanjang dengan dampak yang luar biasa ini ya. Kalau kita dari petugas saja kalau boleh berkata dan kalau boleh mengungkap itu adalah seperti itu. Apalagi masyarakat. Rasanya masyarakat sudah mulai jenuh kalau diminta terus di rumah jangan banyak, itu sudah mulai jenuh karena memang panjangnya bencana yang kita alami ini. Tetapi kita tidak boleh menyerah dan kita tidak boleh terserah. Tetap harus bangkit, tetap harus kuat menghadapi ini semuanya. Kalau kita lihat kasus yang sembuh itu sebetulnya sudah bagus, 91,44%, dan sekarang alhamdulillah kasus yang dirawat juga sudah mulai berkurang. Rumah sakit sudah mulai nampak agak relaksasi ya, jadi agak kendor dibanding dengan 4 bulan yang lalu di mana kita melihat ruang isolasi penuh, ruang ICU penuh ya, dan kondisi sekarang seperti ini. Kasus meninggal kemarin alhamdulillah dibanding dengan sebelumnya jauh lebih tinggi. Kemarin angkanya 14. Ini gambaran-gambaran yang ada di Jawa Timur terkait dengan data COVID sampai tanggal 9 April. Kalau kita lihat dari 38 kabupaten kota yang ada, zona merah sebetulnya sudah 0, tetapi zona orange yang mengkhawatirkan tidak kita kawal dengan baik akan menjadi merah. Harapan kita adalah nanti bisa menjadi zona kuning bisa menjadi hijau. Sampai sekarang belum ada satu kabupaten pun yang dinyatakan sebagai zona hijau. Jadi ini gambarannya adalah seperti ini. Kalau kita lihat RT yang ada, kita ada kenaikan lagi. Moga-moga liburan mendekati puasa ini kita bisa menjaga diri gitu, karena angkanya sudah di atas 1 lagi, kemarin sudah bagus di bawah 1, sekarang di atas 1 lagi. Kalau kita lihat tadi saya mengatakan zonasi per kabupaten tidak ada hijau, tetapi kita sebetulnya akan bisa bergerak kalau zonasi itu kita lihat per RT ya. Ini bagus sekali strategi yang dibuat 4 periode terakhir ini gitu ya. Jadi PPKM jilid yang keempat gitu, PPKM mikro jilid yang keempat, di mana kita melihat angkanya itu adalah per RT. Jadi melihat dari desa kita lihat per RT, dari 215.580 RT yang ada di Jawa Timur itu sudah 213.908 RT-nya itu sudah zona hijau. Zona hijau berarti tidak ada rumah tangga yang ada
itunya kasus COVID-nya gitu ya. Lalu zona kuning kita pakai itu apa nama indikator yang lama, kalau ada 1 sampai 5 itu zona kuning, zona oranye kalau di RT itu ada 5 sampai 10, zona merah kalau ada di atas 10 rumah tangga yang ada kasus COVID-nya di sebuah RT tersebut. Ini gambarannya. Gambaran ini sudah agak melegakan kita bahwa berarti di zona-zona hijau itu kita akan bisa bergerak untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam rangka mengawal kesehatan masyarakat yang esensial ini. Kalau kita lihat dari PPKM Mikro ya, jadi kita ketahui bersama bahwa PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita melihatnya dari sisi mikro, maka PPKM Mikro yang keempat ini nampak sekali kelandiannya ya. Jadi pada saat awal-awal antara Desember Januari itu per hari kasus baru bisa sampai 1.000, kasus baru bisa sampai 1.000. Kemarin sudah agak menurun antara 200 gitu 300, sekarang sudah mau naik lagi nih, mau 300. Jadi moga-moga nanti kita bisa mengendalikan ini dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain lebih itu ya, lebih agak terbuka ya dibanding kalau kita dalam posisi yang masih dalam kondisi zona merah. Luar biasa pentahelix yang diterapkan di dalam penanganan COVID ini semakin menyadarkan kita semuanya bahwa masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh satu dua sektor saja, tetapi semua sektor harus terlibat, semua harus berkolaborasi. Ini adalah menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama gitu ya. Jadi bagaimanakah kolaborasi antar sektor, bagaimana kolaborasi antar profesi menjadi sesuatu sekali pada saat kita menghadapi bencana yang panjang ini. Maka jawabannya adalah seperti yang disampaikan oleh Prof. Sandu tadi, bahwa kolaborasi menjadi kunci yang utama. Pentahelix memberikan panduan kepada kita bahwa kolaborasi pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media adalah menjadi sesuatu yang luar biasa. Strategi penanggulangan COVID di Indonesia dan juga di Jawa Timur, maka seperti kita ketahui bersama bahwa 3T dan 5M adalah kunci yang utama, ya, di mana 3T itu pemerintah lebih berperan, testing, tracing, dan treatmentnya, lalu 5M masyarakat lebih berperan, lalu mengkolaborasikan semuanya, sekarang ditambah dengan satu lagi upaya, yakni vaksinasi. Ini adalah gambarannya. Lalu kami ingin menyampaikan bagaimanakah vaksinasi yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur dengan jumlah penduduk 40 juta, maka kalau kita hitung supaya bisa muncul kekebalan kelompok di mana harus 60 atau 70% masyarakat kita tervaksinasi, maka kalau kita hitung total sasaran vaksinasi yang ada di Jawa Timur yang harus dilakukan, yang diminta Presiden tidak melebihi 12 bulan, itu ada 22.914.000 ya. Ini sasaran yang akan divaksinasi. Kalau kita kalikan 2, berarti akan ada 4 kalikan 2 karena dosis 1 dan dosis 2, maka ada 45 jutaan proses vaksinasi yang akan kita lakukan di Jawa Timur yang harus selesai sebelum 1 tahun. Kalau kita lihat gambaran dari perjalanan mulai dari Agustus kita melakukan vaksinasi, Agustus, September, Agustus mulai kita melakukan vaksinasi mulai bulan Januari ya, Januari, Februari, Maret ya, berarti ada 3 bulan karena kita mulainya per 16 Januari ya, per 16 Januari, jadi hampir 3 bulan. Sasaran yang didapat adalah seperti ini, SDM kesehatan, vaksinasi dosis pertamanya sudah 107%, berarti data yang ada itu masih lebih kecil dibanding dengan real yang ada di lapangan, karena di lapangan ternyata jumlahnya 230.000, sedangkan dari pusat datanya 189.000. Vaksinasi kedua sudah mencapai 99,84%. Intinya adalah SDM kesehatan insya Allah sudah tercover dengan imunisasi 2 dosis semuanya. Yang kedua, prioritasnya adalah pada petugas pelayanan publik. Petugas pelayanan publik data dari pusat ada 2.070.000, lalu yang sudah kita vaksinasi sekarang 1 juta sekitar 50,11%, dan yang vaksinasi kedua sedang proses 27,85% dari total sasaran. Lalu yang lansia ada 2,5 juta, ini yang masih rendah gitu ya, yang divaksinasi baru 253.947 atau 9,9%, dan yang vaksinasi kedua baru 105.000. Ini PR kita untuk segera mengamankan untuk
lansia dengan risiko yang lebih rentan dibanding dengan teman-teman ataupun rakyat yang lain. Sehingga total sasaran kita dari total yang ada yang sudah divaksinasi 31,6%. Kalau kita lihat model cakupan vaksinasi perharinya adalah seperti ini gitu ya. Kadang kosong, kadang tinggi. Ini mengikuti vaksin yang datang. Jadi vaksin ini kita sudah luar biasa sekali berupaya untuk bisa mendapatkan vaksin yang terbanyak Indonesia ini, dan alhamdulillah menurut data sebetulnya katanya Menteri Kesehatan sudah akan dapat 400 juta dosis gitu dengan terbagi per tahap gitu. Tetapi memang tidak bisa langsung sehingga datang lalu kita langsung itu laksanakan, datang langsung kita laksanakan, sehingga modelnya adalah seperti ini nampak perhariannya. Kalau kita lihat dari data yang ada seperti ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, baik dari SDM kesehatan maupun dari pelayanan publik ataupun dari lansia. Ini kami bisa melihat dari dua tempat, baik dari dashboard maupun dari manual. Kalau dashboard bisa diunduh oleh semuanya, manual sebagai patokan kita kalau memang tidak semuanya belum bisa masuk di PICARE, karena memang PICARE juga ada beberapa problem gitu. Ini kalau kita lihat pelayanan publik ya, kalau yang pertama ini adalah data SDM kesehatan, yang ini data pelayanan publik, lalu yang ini adalah data lansia. Ini adalah gambaran seperti yang saya sampaikan tadi. Sekarang kita lihat kondisi rumah sakit di Jawa Timur. Jawa Timur dengan 38 kabupaten kota dan jumlah penduduk 40 juta, jumlah rumah sakitnya sebetulnya relatif banyak, 396 rumah sakit. Dari rumah sakit yang ada itu yang sudah di SK-kan sebagai rumah sakit rujukan COVID 164. Lalu kita juga ada dukungan pelayanan kesehatan di tingkat pertama, Puskesmas ada 968, Pustu ada 2.253, Ponkesdes 3.213, Polides 4.413, dan klinik 1.757. Ingin kami memberi gambaran sebetulnya vaskes yang ada di Jawa Timur secara akses kedekatan itu relatif dekat ya dengan jumlah fasilitas seperti ini. Inilah yang akan kita kolaborasikan bareng, bagaimanakah ini mempunyai nilai kontribusi yang tinggi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Kalau kita lihat penyebarannya di 38 kabupaten kota adalah seperti ini. Tidak ada satupun kabupaten kota yang tidak ada rumah sakit rujukan COVID. Jadi kita berupaya untuk mendekatkan rujukan COVID ini di setiap wilayah yang ada untuk menghindari keterlambatan di dalam penanganan. Jadi upaya-upaya ini sudah kita lakukan ya. Tentu ini tidak bermakna kalau tidak ada kolaborasi dari semua pihak ya. Tidak ada kolaborasi semua, maka tidak akan bermakna. Sehingga kehadiran saya di sini sangat-sangat berharap kita akan mempererat gitu ya. Bagaimanakah semua potensi yang bisa kita kolaborasikan untuk bisa kita kolaborasikan. Ini gambaran perkembangan rata-rata bor yang ada di rumah sakit rujukan COVID selama pelayanan. Bisa nampak jelas di sini ya, pada awal-awal di bulan Desember Januari kasusnya cukup tinggi. Sehingga kalau kita lihat kalau yang hijau itu adalah bor ICU, yang biru itu adalah bor untuk tempat isolasi, itu sudah di atas 70%. Ini sudah mengkhawatirkan pada waktu itu ya, sehingga rumah sakit rumahan, rumah sakit lapangan kita dirikan di hampir semua titik yang kasusnya tinggi gitu ya. Khawatir tidak ada tempat untuk penanganan pada saat beberapa rumah sakit sudah mengatakan penuh. Ini kasus yang benar-benar menyedihkan buat kita semuanya di awal-awal antara Desember sampai dengan Februari. Itu adalah kasus-kasus yang mengkhawatirkan kita semua, dan sekarang sudah relaksasi, tetapi di sini ICU masih 45%. Ini kita harus hati-hati sekali supaya tidak sampai terjadi kasus seperti 5 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu, itu supaya tidak terulang kembali. Ini PR yang luar biasa buat kita. Kalau kita lihat sebetulnya tempat tidur yang kita siapkan untuk ICU ada 833, sekarang yang terpakai 331, lalu tempat tidur untuk isolasi COVID yang sudah disediakan di Jawa Timur 7.955, dan yang sudah terpakai yang sekarang sedang terpakai 2.092. Ini gambaran. Moga-moga tempat tidur yang banyak kita siapkan ini cukup untuk persediaan saja ya, tidak untuk dipakai. Dengan harapan selesai
kasus ini, maka semakin bagus sehingga tempat tidur tadi tidak terpakai, tetapi kami tetap harus menyiapkan dengan baik. Selain rumah sakit itu, maka rumah sakit darurat berdiri, kalau tidak salah ada 40 rumah sakit darurat ya di Surabaya, di ada di Indrapura, di Malang, di Madiun. Kita banyak sekali mendirikan rumah sakit darurat untuk membackup dari kepenuhan fasilitas ICU dan isolasi di rumah sakit rujukan COVID. Gambaran ringkasnya adalah inilah gitu ya, kalau kita melihat bahwa kapasitas tempat tidur terus kita naikkan, tetapi alhamdulillah gitu ya, rujukan COVID untuk ICU terjadi penurunan ya, untuk isolasi juga terjadi penurunan yang cukup signifikan. Rumah sakit darurat tempat tidurnya juga terus kita tingkatkan jumlahnya ya, tapi kasusnya terus menurun. Jadi kapasitas terus kita pertahankan untuk ada dan bahkan kita tingkatkan gitu, tetapi kasusnya alhamdulillah saat ini menurun. Tetapi India lockdown lagi, Eropa beberapa negara juga lockdown lagi. Moga-moga Indonesia tidak, sehingga persediaan tempat tidur ini hanya sebagai tempat persediaan saja. Mohon izin karena ini di sebuah forum IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, saya ingin bercurhat sedikit tentang situasi kesehatan yang ada di Jawa Timur. Ada 6 prioritas ya, 6 masalah kesehatan prioritas yang saya nyuwun tulung nanti kita akan mempererat kolaborasinya. Angka kematian ibu ya, kalau kita lihat jumlah absolutnya masih tinggi ya, kematian bayi juga masih tinggi, meskipun kalau dibandingkan dengan nasional kita rendah. Tetapi kalau kita lihat absolutnya angka itu tinggi. Karena apa? Jumlah penduduk Jawa Timur yang memang tinggi. Nomor 2 tertinggi setelah Jawa Barat. Stunting pada balita ini juga tinggi. Presiden mengatakan bahwa untuk bisa menyiapkan masyarakat yang berkualitas, maka dimulai pada masa-masa emas, dimulai daripada saat kehamilan, dimulai pada saat balita, sehingga beliau berharap kematian ibu dan balita ditekan sekecil-kecilnya. Penyakit menular selain COVID ini, TBC, HIV, kusta, demam berdarah masih menjadi problem di Jawa Timur. Begitu juga dengan penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, kanker, dan gangguan jiwa yang hari ini kita bahas spesifik dikaitkan dengan pandemi COVID juga menjadi sesuatu yang perlu kita kawal bersama. Gizi masyarakat serta imunisasi dasar lengkap tetap harus kita kawal karena ini menjadi kontribusi tertinggi nilai derajat kesehatan masyarakat kita. Kalau 6 poin ini tinggi, insya Allah derajat kesehatannya ini bisa meningkat. Tapi kalau 6 poin ini rendah, maka derajat kesehatan juga akan menjadi menurun. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Mohon izin, saya agak cepat menyampaikan gambaran kematian ibu. Meskipun angkanya, kalau kita lihat, kalau angka kematian memang kecil kalau kita melihat dari angka nasional, karena angka kita di bawah 100 gitu ya, di bawah 100 per 100.000. Sedangkan kalau kita absolut kita lihat, maka di tahun kemarin ada saudara-saudara kita, sahabat kita, ya ibu-ibu kita, 565 meninggal yang tidak bisa kita selamatkan. 565 ini angka yang sangat tinggi. Karena apa? Jawa Timur dengan angka yang sudah relatif kecil sebetulnya kalau dilihat per 100.000-nya. Maka 566 ini sebetulnya kembali ke arah kita 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi kemarin itu pada saat pandemi COVID, sistem rujukan tidak bisa berjalan normal kembali. Posyandu tidak bisa berjalan secara maksimal ya. Lalu kunjungan rumah juga tidak bisa maksimal. Ini yang menyebabkan luar biasa sekali kasus yang tahun kemarin ini. Moga-moga kita sudah bisa menata kembali, kita bisa bangkit kembali di tahun 2021 ini. Saya berharap dengan adaptasi kebiasaan baru kita mampu mengawal ibu-ibu ini dengan lebih baik lagi dibanding tahun 2020. Kita kembali di tahun 2019-2018. Moga-moga strategi itu bisa kita laksanakan. Begitu juga dengan kematian bayi ya. Kematian bayi ini ada 10 kabupaten kota dengan kematian bayi tertinggi, Jember ya, yang tertinggi. Ini kondisinya adalah seperti ini. Secara angka memang sedikit menurun dibanding 2019, tetapi absolutnya
masih sangat tinggi karena ada 3.610 bayi yang meninggal di tahun 2020 kemarin. Stunting menjadi PR berat buat kita ya. Meskipun Indonesia 27,67 dan Jawa Timur 26,86%, tetapi kalau dipresentasikan sangat-sangat tinggi. Inilah yang kita meminta, kita semuanya diharuskan oleh Bapak Presiden berkolaborasi bagaimanakah stunting ini bisa ditekan. Presiden berharap bisa turun menjadi 14%. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak mudah karena menurunkan satu digit aja sulitnya setengah mati, sedangkan beliau berharap bisa menjadi 14%. Ini PR yang luar biasa dan saya berharap IAKMI dan semua yang terkait ini bisa berkolaborasi gitu ya. Begitu juga dengan kasus TBC ya. Kasus TBC kemarin juga kita harus mengatakan bahwa kita tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, karena memang kondisi saat itu tenaga banyak tersita di COVID gitu ya, sehingga pemantau peminum obat, lalu kunjungan rumah dan beberapa kegiatan yang lain untuk mengawal teman-teman kita yang TB ini tidak bisa semaksimal seperti tahun sebelumnya. Dan ini PR kita yang luar biasa juga. HIV baru di tahun 2020 kemarin masih 7.395 kasus baru ya. Kasus baru masih cukup tinggi dan cukup tinggi. Kalau ini terus penularannya semakin tidak kita tutup, maka nanti akan menjadi bencana kedua juga buat kita. Demam berdarah juga masih menjadi masalah. Kasus kemarin masih ada di tahun kemarin, tahun 2020 masih ada kasus baru 8.462. Begitu juga dengan imunisasi rutin, meskipun kita sudah wanti-wanti banget ya, jangan sampai nanti pandemi COVID yang ada ini menyebabkan bencana kedua karena adanya balita-balita rentan yang tidak tervaksinasi. Kita berusaha sudah sekerasnya untuk bisa mempertahankan vaksinasi dasar ini tetap bisa terlaksana pada balita, tetapi beberapa kabupaten juga tidak bisa melaksanakannya dengan optimal. Terakhir, bagaimanakah arah pembangunan kesehatan di Jawa Timur di era pandemi ini ya? Kita tidak bisa menutup mata bahwa 4.0 itu menjadi sesuatu ya, sesuatu yang akan bisa kita masukkan di dalam pembangunan kesehatan kita untuk mempercepat dan untuk memperluas cakupan yang ada. Jadi harapan kita ini adalah menjadi sesuatu yang mendukung bagaimanakah nanti pembangunan kesehatan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi itu kita. Bahwa nanti bagaimana big data, aplikasi artifisial dan tenaga kesehatan interprofesional dan transprofesional menjadi sesuatu dasar bagi pengembangan kita. Maka bagaimanakah arah pembangunan kesehatan yang akan dilakukan di Jawa Timur? Seperti ini yang ingin kami sampaikan, bahwa harus ada sinergitas ya, sinergitas dari semua komponen bangsa untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi ini sekali lagi saya ingin menggarisbawahi ya, komponen bangsa Indonesia secara terpadu saling mendukung menjamin tercapainya derajat kesehatan gitu ya. Maka sistem kesehatan nasional yang setelah kita melihat kemarin pandemi, maka harus ada reformasi. Maka bagaimanakah sinergitas dari sebuah sistem kesehatan nasional itu dibuat supaya bisa memberikan hasil guna yang maksimal, supaya bisa memberikan daya guna yang optimal. Itu adalah menjadi titik poin kita di arah pembangunan kesehatan yang ada di Jawa Timur ini. Mohon izin, sehingga nanti di Jawa Timur tahun 2021 ini dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka 7 subsistem yang ada di SKN yang ada sekarang ini akan kita kembangkan secara maksimal dengan memperhatikan bagaimanakah sistem digital kita, sistem informasi kita buat dengan baik, lalu kita juga bisa beradaptasi dengan kondisi COVID yang ada gitu ya, baik pada saat sekarang masih kita lalui atau pasca pandemi COVID. 7 poin ini yang harus kita kawal dengan baik. Upaya kesehatan tentu UKM yang hari ini saya ketemu dengan semua ahli-ahlinya menjadi
tulang punggung yang luar biasa dengan di backup oleh UKP-nya. Ini upaya kesehatan. Lalu upaya kesehatan ini bisa berjalan dengan baik kalau SDM kesehatan juga kita tata dengan bagus, pemberdayaan masyarakat juga kita berdayakan dengan maksimal, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, begitu juga manajemen informasi dan regulasi kesehatan serta pembiayaan kesehatan dan penelitian dan pengembangan kesehatan menjadi sebuah sub dalam sebuah sistem pembangunan kesehatan yang ada di Jawa Timur ini. Dan inilah yang harus kita lakukan, adaptasi kebiasaan baru. Jadi bagaimanakah Posyandu itu bisa tetap berjalan dengan kondisi adaptasi kebiasaan baru? Bagaimanakah kunjungan rumah bisa kita lakukan dengan adaptasi kebiasaan baru? Bagaimanakah pencerahan ataupun promosi kesehatan bisa kita lakukan dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita harus merubah semuanya karena memang pandemi COVID ini meminta kita merubah semuanya supaya target-target esensial yang harus kita capai bisa tetap kita pertahankan. Jadi adaptasi kebiasaan baru dengan 5M yang harus ada di semua kegiatan kita, 3T untuk mengawal bagaimanakah agar tetap stabil di dalam proses di dalam kondisi era era digital ini. Kita berharap derajat kesehatan nanti mampu kita bangkitkan kembali di tahun 2021. Terakhir inilah gambarannya ya, kalau boleh saya menyampaikan arah pembangunan kesehatan di era 4.0 di Provinsi Jawa Timur adalah 6 poin masalah prioritas yang ada di Jawa Timur menjadi masalah prioritas pembangunan kesehatan yang ada di Jawa Timur. Menurunkan kematian ibu dan kematian bayi, menurunkan stunting, menurunkan penyakit menular, TBC, HIV, kusta, demam berdarah, menurunkan penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, kanker, dan gangguan jiwa, meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap. Itu adalah 6 poin prioritas yang akan kita garap dalam pembangunan kesehatan ini. Tetapi kita berada di dalam sebuah pandemi COVID yang kita juga belum tahu kapan ini akan berakhir, maka penanganan COVID menjadi sesuatu yang harus terus kita kawal dengan baik. Yang harus kita vaksinasi untuk seluruh Indonesia sekitar 180,5 juta sasaran, sedangkan untuk di Jawa Timur 22,5 juta, berarti kalau di Jawa Timur harus ada proses vaksinasi 45 juta, maka vaksinasi COVID itu harus kita tata dengan sebaik-baiknya. Moga-moga ini nanti bisa berkolaborasi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan didukung oleh tadi adaptasi kebiasaan baru, digitalisasi kesehatan, big data, telemedicine, tenaga kesehatan interprofesional, dan 6 subsistem berjalan dengan saling mendukung, upaya kesehatannya, litbangkesnya, farmasi alkesnya, pemberdayaan masyarakatnya, SDM kesehatannya, manajemen dan regulasi, serta pembiayaan kesehatan. Inilah arah pembangunan kesehatan di Jawa Timur di era 4.0 ini. Sehingga kalau boleh saya menggambarkan pentahelik yang ada di dalam penanganan COVID itu juga merupakan sesuatu yang harus kita lakukan bukan hanya untuk COVID tapi untuk semua. Kemitraan dan kerjasama lintas sektor dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Jawa Timur menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar. Bukan hanya dinas kesehatan, tetapi seluruh OPD sangat terkait. Apakah itu Bapeda, BKKBN, Kemenak, Dinas Pendidikan, pemerintahan masyarakat desa, Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Pangan, dan semua OPD-OPD ini saling mendukung untuk meningkatkan derajat kesehatan. Pihak-pihak swasta juga harus kita rangkul, harus kita kita mendekat ya supaya ikut berkolaborasi. Begitu juga teman-teman akademisi ya, teman-teman akademisi, teman-teman di media, teman-teman di ormas, dan yang paling penting yang hari ini saya ketemu adalah teman-teman yang ada di organisasi profesi. Matur suwun IAKMI ya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yang sudah menggabungkan semua profesi-profesi yang ada, bangkit bersama, bergerak bersama untuk kesehatan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Ada 3 contoh sebelum saya mengakhiri ini.
materi saya ya. Ini contoh-contoh inovasi. Di sini ada buayan, Bunda Anak Impian, di mana kita tidak bisa berjalan sendiri untuk menyelamatkan bunda kita, untuk menyelamatkan anak-anak kita. Gebrak gerakan bersama amankan ibu hamil adalah menjadi sesuatu. Di sini POGI, IDAI, IDI, IBI, BPNI, Persagi, Psikolog, dan lain sebagainya kita kolaborasikan untuk bisa mengawal buayan Bunda Anak Impian. Begitu juga dengan terkait dengan calon ibu di sini ya, putri ya. Jadi gerakan lagi, kami tidak bisa jalan sendiri. Gerakan remaja bebas anemia untuk cegah stunting ya. Jadi kita singkat dengan Putri Ranemia dan Cantik. Satu orang remaja akan memantau 3 orang remaja putri yang lain ya, berbasis sekolah dengan melibatkan tim penggerak UKS, melibatkan pramuka. Ini beberapa contoh, dan ada lagi Ponkesdes yang sudah tersebar di seluruh desa yang ada di Jawa Timur, sebagian besar desa yang ada di Jawa. Ponkesdes berdering, bagaimanakah petugas kesehatan yang ada di sana ya dalam era pandemi ini mampu kita manfaatkan untuk mengawal kesehatan jiwa, untuk mengawal teman-teman yang lain, berkolaborasi dengan yang terkait. Yang terakhir elektronik ya, dengan tabletnya gitu, di mana kita berharap rekam medis sudah tidak manual lagi, kertas tidak berserakan kembali, mudah kita untuk bisa menjangkau. Ini menjadi sesuatu yang terus dipasarkan di seluruh rumah sakit yang ada. Begitu juga dengan penanganan TBC, teman-teman menyebut dengan OTT, dengan drone ya, singkatan dari operasi tangkap TBC dengan digital radiologi on-site. Jadi menjangkau kelompok rentan, menjadi aktif, lalu menjadi masif dalam rangka untuk case finding. Ini contoh-contoh di era digitalisasi kita manfaatkan ya, dan beberapa program unggulan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa nggih untuk